Lihatlah bagaimana manusia zaman dahulu berburu. Mereka berburu untuk menangkap seekor gajah. Jika mereka berhasil menangkap satu ekor saja, maka itu akan cukup untuk menjadi pasokan makanan selama 1 tahun. Namun sialnya, salah seekor gajah mengetahui keberadaan pria itu. Ternyata pria itu tak sendirian. Mereka semua mengejar gajah-gajah itu berlari. Ternyata di bagian depan sebagian orang sudah bersiap dengan perangkap yang sudah mereka buat. Ternyata mereka menggunakan jaring raksasa untuk menangkap satu ekor gajah yang sangat besar. Namun karena tenaga gajah itu sangatlah kuat, jaring yang mereka buat terputus. Gajah besar itu berhasil kabur. Para pria primitif ini berlomba-lomba untuk merebut ujung tali. Namun mereka yang berhasil menarik tali malah terseret dan tergelincir melewati bebatuan. Salah seorang pemuda terlihat terikat oleh tali. Ia terus diseret oleh gajah itu hingga sampai di atas gunung. Tapi akhirnya pria itu berhasil lolos, lalu mengambil sebuah tombak, lalu melemparkan tombak itu tepat mengenai leher si gajah besar. Namun karena bulu gajah itu sangat tebal, gajah itu masih bisa berbalik. Kemudian ia marah lalu mengejar kembali pemuda ini. Sialnya, tombak pria itu malah tersangkut di bebatuan. Pria ini kemudian memutuskan untuk pergi, sementara si gajah yang malang menabrak tombak itu. Si gajah terus saja berlari, membuat tombak itu terus menusuk ke lehernya. Sementara pria itu tak mau berhenti. Ia terus saja menggiring si gajah untuk terus mengikutinya. Saat gajah itu hendak menangkap si pria ini, tusukan tombak di leher gajah itu justru membuatnya tak berdaya. Pria itu adalah salah satu dari para pemburu. Ia sangat dihormati karena berhasil menangkap seekor gajah besar yang bisa mereka gunakan untuk pasokan makanan. Pria ini kemudian dipilih menjadi seorang pemimpin. Ia kemudian akan dinikahkan dengan seorang wanita cantik bernama Evolet. Tapi tiba-tiba sekelompok perampok mendatangi desa Evolet. Sekelompok perampok itu datang dan menyerang. Bagian dari orang-orang di kelompok itu diculik lalu dibawa pergi begitu saja. Termasuk juga gadis cantik yang bernama Evolet. Yang akan dinikahkan pun tak luput dari penculikan. Ketika pria bernama Deleh ini mendengarkan kabar tentang diculiknya Evolet, dia kemudian berpamitan untuk menyelamatkan sang kekasih. Deleh bersama dengan beberapa orang lainnya memulai perjalanan mereka untuk menyelamatkan Evolet. Mereka berjalan melalui gunung salju lalu kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan sekelompok suku perampok yang telah menculik Evolet. Deleh dan teman-temannya segera bergegas untuk menyelamatkan anggota suku yang diculik. Tapi tiba-tiba salah satu perampok melihat aksi mereka. Rombongan Deleh dan beberapa orang yang berhasil dilepaskan segera berlari kabur dari tempat itu. Namun sialnya, mereka malah bertemu dengan sekawanan burung liar di tengah hutan. Deleh yang berhasil membawa Evolet lalu menyembunyikannya di dalam goa. Deleh kemudian keluar dan memancing seekor burung hutan yang sangat ganas. Deleh berhasil menombak burung itu hingga tewas. Namun saat Deleh kembali untuk mengambil kekasihnya, Deleh melihat sekelompok perampok itu berhasil menangkap kembali Evolet. Sementara itu, salah satu teman Deleh mengalami luka parah karena mendapat serangan dari sekelompok perampok itu. Pada suatu malam ketika Deleh berburu, ia malah masuk ke dalam sebuah perangkap. Lalu ketika Deleh terbangun, ia justru melihat seekor macan tutul bertaring tajam yang juga terperangkap di dalam jebakan. Mereka berdua sama-sama terperangkap di tempat yang sama. Saat itu Deleh ingin membunuh binatang itu. Namun di sisi lain ia justru merasa kasihan. Deleh kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh si macan. Ia memindahkan sebuah kayu besar yang bisa membuat macan itu keluar dari jebakan. Macan tutul bertaring tajam itu pun berhasil diselamatkan oleh Deleh. Namun hewan itu justru berjalan ke arahnya lalu kemudian mengaum karena mencium bau mangsa. Namun anehnya macan itu tidak memakan Deleh. Ia kemudian melompat keluar dari lubang jebakan. Keesokan harinya Deleh dan teman-temannya ditangkap oleh sekelompok suku lain. Lalu saat mereka hendak dibawa pergi, tiba-tiba macan tutul yang diselamatkan oleh Deleh datang ke tempat mereka. Macan itu memperlihatkan taring tajamnya lalu matanya menatap Deleh dengan sangat tajam. Si macan kemudian mengaum membuat para anggota suku itu menjadi ketakutan. Setelah mengetahui Deleh dan teman-temannya selamat, macan itu kemudian bergegas pergi. Para suku Naku kemudian membawa Deleh dan teman-temannya ke tempat mereka tinggal. Deleh diberi makan makanan yang sangat mewah dan juga sangat dihormati seperti layaknya seorang raja. Para suku Naku kemudian bercerita bahwa dahulu kala nenek moyang mereka sudah meramalkan suatu ketika akan datang seorang pemuda yang mana ia akan memiliki kemampuan bisa berbicara dengan macan tutul. Pemuda itulah yang akan menjadi seorang pemimpin, menyelamatkan semua suku dari para perampok. Keesokan harinya mereka kemudian mengumpulkan semua suku yang dimana sebagian dari mereka telah habis dibantai oleh para bajak laut. Mereka kemudian bersatu dan mencari para perampok itu. Mereka kemudian mendatangi tempat di mana perampok itu tinggal. Namun mereka terlambat. Para perampok itu sudah pergi menaiki kapal ke tengah sungai. Sementara orang-orang yang berhasil diculik berteriak karena melihat ada harapan bagi mereka untuk selamat. Namun mereka tak bisa mengejar karena mereka tak memiliki kapal. Sementara sekelompok orang-orang yang diculik oleh para bajak laut dibawa ke sebuah tempat untuk dijadikan budak. Mereka dipaksa untuk bekerja membangun sebuah piramida yang sangat besar. Di mana di tempat itu ada seorang pria yang mengaku sebagai dewa. Dewa itu membangun piramida untuk keselamatan semua umat di dunia. Namun dewa ini sangat brutal dan juga kejam. Bahkan tak segan-segan untuk melemparkan seorang pekerja dari atas ketinggian apabila pekerja tersebut melanggar apa yang dikatakannya. Hal itu diberlakukan agar semua orang menghormati dewa. Sementara itu pasukan
pasukan Deleh terus berjalan hingga akhirnya mereka pun sampai dan melihat ujung bangunan piramida. Mereka semua sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin di tengah gurun yang sangat luas terdapat struktur bangunan yang sangat megah? Semua itu adalah hasil kerja keras dari para pemuda yang mereka culik dan mereka dapatkan dari tengah hutan. Mereka semua diperlakukan seperti budak, dipukuli dan dicambuk, bahkan diberi tempat tidur yang sangat sempit, dan siangnya mereka harus mengeluarkan semua tenaga agar pembangunan piramida itu cepat terselesaikan. Mereka juga menggunakan tenaga hewan. Pada suatu malam, Deleh berhasil membobol sebuah penjara di mana tempat para anggota suku mereka ditahan. Deleh kemudian menceritakan tentang rencananya kepada semua orang yang ada di sana. Ia berniat ingin menggulingkan dewa itu. Lalu pada keesokan harinya, Deleh dan rekan-rekannya bergabung sebagai seorang pekerja. Mereka kemudian merencanakan niat pertama, di mana mereka melepaskan ikatan tubuh gajah tersebut. Deleh kemudian memancing kawanan binatang buas itu. Saat para binatang besar itu mulai terancam, ia akan berjalan ke suatu tempat secara bersamaan. Gajah-gajah itu terus berjalan sambil mengamuk. Namun berkat kawanan para gajah itu, orang-orang anggota suku yang diculik ini mempunyai kesempatan untuk berlari. Gajah besar terus mengamuk. Para penjaga berhasil dikalahkan. Bala bantuan terus berdatangan. Namun dewa itu kemudian menggunakan Evolet untuk mengancam Deleh. Dewa itu mengatakan jika Deleh berhenti menyerang, maka mereka akan melepaskan Evolet. Melalui juru bicaranya, dewa itu menyampaikan semua pesan. Seketika semua suku itu pun terdiam. Namun di saat itulah Deleh melemparkan tombaknya ke arah dewa. Tombak itu meluncur dan tepat mengenai tubuh sang dewa. Dewa itu kemudian ambruk dengan luka di perutnya. Tubuh dewa itu tergelincir dan di saat itulah juga para pasukan Deleh maju untuk menyerang. Mereka menghabisi semua anak buah dan penjaga dewa itu. Di saat mereka semua sedang bertempur, salah seorang perampok menangkap Evolet dan melarikan diri. Namun Evolet memberontak dan mereka pun terjatuh. Evolet lalu berlari ke arah Deleh. Namun sayangnya sebuah busur panah menembus punggung Evolet. Deleh yang sangat marah langsung membunuh pria itu hingga pria itu pun tewas. Namun sayangnya Evolet sudah tak berdaya. Ia terkena racun dari panah yang menusuk di tubuhnya. Setelah perang itu usai, Deleh memohon kepada seekor gajah agar menyelamatkan kekasihnya. Lalu kemudian ada seorang nenek penyihir yang mengatakan kepada Deleh bahwa ia bersedia untuk menukar nyawanya. Seketika itu juga Evolet pun berhasil hidup kembali. Deleh merasa sangat bahagia dan mereka pun akhirnya selamat. Setelah mereka semua memenangkan pertarungan itu, seorang ketua dari klan Naku kemudian memberikan sekantong benih kepada Deleh. Singkat cerita, Deleh kemudian kembali kepada sukunya. Mereka kemudian memulai langkah baru untuk menuju peradaban yang baru dan film pun selesai. See you next video.